selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu GKJ Karangdowo. Sebelum kita akan mengawali ibadah sekolah minggu hari ini, yuk siapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh dipertemukan saat ini Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap apa yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya Kak Gloria mau tanya nih, adik-adik yang di rumah, siapa yang anaknya Tuhan Yesus? Hayo angkat tangan. Angkat tangan. Kak Karen anak Tuhan Yesus atau bukan? Iya dong adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sobat bagi kita semua dan penyelamat bagi kita semua. Wah adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah sobat dan penyelamat bagi kita semua. Karena kita, anaknya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk mengawal ibadah pada sekarang ini, kita mau angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Gerakan kakak-kakak sekolah minggu ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita ulangi satu kali lagi. Tetap masih bangkit berdiri ya adik-adik. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kak Gloria, aku punya sahabat yang setia loh Kak. Ah masa sih Kak? Siapa sahabat kakak? Tuhan Yesus dong Kak, siapa lagi? Karena Tuhan Yesus yang menemani kita di kala suka maupun duka. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Adik-adik yang di rumah boleh lagi bangkit berdiri dan kita pakai gerakan biar tambah semangat. Satu sobatku yang setia.
Nah adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Tri. Nah adik-adik, tema kita kali ini, Aku Murid Tuhan Yesus. Nah sebelum kita masuk firman, mari kita angkat satu pujian, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang loh sama kita. Dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Satu kali lagi. Walaupun kita kecil, kita lemah, tapi kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Kak Tri Hastuti, yang akan menemani kalian dalam cerita di sekolah minggu pada saat ini. Nah, masih semangat kan untuk mendengarkan cerita pada saat ini? Oke, tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kak Tri hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang boleh kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang sangat baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, berikanlah kami pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Injil Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Yuk kita siapkan bersama-sama. Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Sudah siap semua adik-adik? Oke, kita simak bersama-sama. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk
dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Baik, tema kita pada saat ini adalah aku murid Tuhan Yesus. Sekali lagi, Kak Tis sampaikan temanya ya, aku murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah ini nanti kita mendengarkan cerita, kita semua diharapkan untuk tetap berani mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita dengarkan bareng-bareng yuk cerita pada saat ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan setelah Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili di sana, salah satu murid dari Tuhan Yesus yaitu Petrus mengikutinya dari kejauhan sampai Petrus sampai di halaman rumah imam besar. Ternyata adik-adik, di rumah imam besar itu juga sudah ada para tokoh-tokoh agama yang akan mengadili Tuhan Yesus. Selain itu, di sana juga banyak orang untuk mengikuti, untuk mengerti apa yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus dalam pengadilan tersebut. Nah, sementara juga ada para pelayan yang lalu lalang di situ, adik-adik. Saat itu Petrus sedang duduk di halaman rumah imam besar. Nah, akhirnya seorang hamba perempuan mendatangi Petrus. Dia bertanya, bukankah kamu orang yang selalu bersama dengan Yesus dari Galilea? Apa jawab Petrus adik-adik? Petrus bingung, Petrus takut. Dia berpikir, kalau saya menjawab iya, jangan-jangan saya ditangkap seperti Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus menjawab begini, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Dengan jawaban Petrus itu adik-adik, berarti Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus sudah tidak berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Karena Petrus merasa sudah tidak aman lagi, akhirnya Petrus bangkit berdiri. Dia berjalan pelan-pelan. Nah, akhirnya Petrus sampai di gerbang pintu rumah imam besar. Di situ ada orang yang mengenali Petrus lagi. Datanglah seorang hamba perempuan. Karena di situ juga banyak orang, akhirnya dia bertanya di depan banyak orang itu. Orang ini tadi juga bersama-sama dengan Yesus. Petrus semakin bingung dan ketakutan adik-adik. Akhirnya apa jawab Petrus? Aku sungguh-sungguh tidak mengenal orang itu. Adik-adik yang dicinta Tuhan Yesus, Petrus sudah menyangkal 2 kali kepada Tuhan Yesus. Akhirnya yang ketiga, ada orang juga yang mengenali Petrus. Dia juga berkata di depan banyak orang, pasti kamu ya orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus itu. Bisa saya tebak dengan cara bicara kamu. Itu sama dengan Yesus. Adik-adik, ternyata gaya bicara Petrus itu mirip dengan Tuhan Yesus.
Petrus semakin tegas, adik-adik, menjawab, tidak, saya tidak kenal dengan orang itu. Begitu Petrus selesai berbicara semacam itu, terdengarlah bunyi ayam berkokok. Petrus ingat adik-adik, apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Begini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal 3 kali terhadap aku. Petrus akhirnya menyesal. Karena Petrus tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Akhirnya Petrus sedih adik-adik. Dia meninggalkan rumah imam besar itu dengan menangis karena sedihnya. Nah, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita memperhatikan kisah Petrus tadi, kita diajak untuk tidak malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita tidak malu mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Meskipun kita sering diejek, kita sering dihina, kita sering dicaci maki oleh teman-teman kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi Tuhan mengendaki kita tetap berani mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus selalu memampukan kita, selalu menyertai kita, sehingga kita selalu berani untuk mengatakan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri cerita pada saat ini, Kak Tri punya ayat super. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Ayat super pada saat ini diambilkan dari Matius 16. Kita cari ya, kita siapkan bersama-sama. Matius 16 ayat yang ke-24 bagian B. Yang demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengakui aku, ia harus Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangka dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa maksudnya adik-adik? Jadi, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, meskipun dalam situasi apapun, kita tetap berani untuk mengaku sebagai murid Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kak Tri hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, untuk mengucapkan segala puji syukur kami dan terima kasih kami atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami selalu boleh mengaku sebagai murid Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Sertai kami ya Tuhan, sehingga kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari selalu mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami. Berikanlah berkat kekuatan, kesehatan, juga keselamatan, sehingga teman-teman kami ini dari hari ke hari semakin mencintai Engkau dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih-lebih ya Tuhan,
dalam teman-teman kami belajar. Meskipun saat ini di masa pandemi, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah berkat kesejahteraan, berkat kemakmuran, dan berkat damai sejahtera melalui para pemimpin negara kami yang telah Tuhan pilih. Baik itu Bapak Presiden Joko Widodo, maupun para pemimpin negara baik dari tingkat pusat sampai di daerah, ya Tuhan Yesus, berikanlah berkat kebijaksanaan sehingga dalam memerintahkan negeri ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk ibadah-ibadah sekolah minggu, terkhusus di gereja Tuhan ini Tuhan. Berkatilah kakak-kakak pendamping sekolah minggu. Berkatilah teman-teman kami, berkatilah sahabat-sahabat kami, sehingga kami boleh selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini, meskipun masih online. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk orang tua kami. Berikanlah berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keselamatan, juga berkat kesabaran di dalam mendidik kami, di dalam membesarkan kami. Sehingga orang tua kami ini lebih bijaksana ya Tuhan, dalam membesarkan kami, dan apa yang dilakukan oleh orang tua kami ini seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang mengajar kami meskipun secara online Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kekuatan. Sehingga dalam menyampaikan materi ini pun Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga hendak berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Terkhusus kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Karangdowo ini. Berkati dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, juga komisi yang ada di gereja Tuhan ini yang ikut membantu dalam penyebaran Injil Kerajaan Surga. Tuhan berikan pula Tuhan kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan itu, pelayanan kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami hendak serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dan perbolehkanlah pada saat ini ya Bapa, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai bertemu pada cerita berikutnya. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sudah waktunya kita membuka persembahan ya. Persiapkan persembahan adik-adik, dimasukin ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Mari adik-adik, kita angkat satu lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini sampai akhir. Adik-adik hebat, luar biasa. Tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang ada di surga, sungguh ucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan akan firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi penuntun hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan sucikan. Biarlah persembahan ini hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Guru sekolah minggu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Dan kami serahkan doa kami hanya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, menurut cerita Alkitab hari ini, kita diingatkan untuk tidak malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita loh. Sekalipun sulit, Tuhan menghendaki agar kita berani menyatakan bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Dengan kekuatan Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama kita dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah pagi pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Dengan semangat ya. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus, kita akan berjalan bersama Tuhan Yesus. Kuat tanganmu,